Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazid amma ba'd. Fama'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat isya dan salat tarawih, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada kesempatan kali ini ana ingin sedikit mengajak diri ana pribadi dan juga para jemaah sekalian untuk mentadaburi salah satu ayat Al-Quran yang mulia yang ada pada surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, yang dimana para jemaah sekalian Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk ditadaburi, untuk dipahami, dipelajari maknanya, kemudian kita amalkan, bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita tadaburi kemudian diamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ladzakara ulul albab. Kata Allah Ta'ala, sebuah kitab yaitu Al-Qur'anul Karim yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarak, yang berkah, liyadabbaru ayat, agar mereka para manusia itu mentadaburi, mempelajari isi kandungan Al-Qur'an Karim dan agar diambil pelajarannya. Maka pada kesempatan kali ini sedikit kita mentadaburi satu ayat saja dari surah Adz-Dzariyat ayat ke-56, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Ini ayat yang singkat cuma luar biasa maknanya, karena ayat ini menjelaskan tentang tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan hadhil ghayah allati khalaqallahu al-insa wal jinna wal insa laha wa ba'atha jami'ar rusul yad'una ilaiha wa hiya ibadatuhu. Kata beliau rahimahullah, inilah tujuan ghayah, tujuan atau hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Akan tetapi perlu dipahami para jemaah sekalian, Allah tidak butuh ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, hikmahnya, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Iya. Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iya. Tapi Allah Tabaraka wa taala tidak butuh kepada ibadah kita. Allah tidak pernah butuh kepada makhluknya, dan juga tidak pernah butuh kepada ibadah makhluknya. Kenapa? Karena Allah As-Samad, zat yang memiliki nama As-Samad. Apa itu As-Samad? Al-Kamil fi sifatihi alladhi iftaqarat ilaihi jami'u makhluqatihi, yaitu sebuah zat yang sempurna sifat-sifatnya sehingga seluruh makhluknya, baik jin, manusia, malaikat, hewan, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang butuh kepada Allah adalah makhluk-makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Sehingga dalam sebuah hadits qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai para hamba-hambaku, jika seandainya kalian semua dari makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sampai makhluk yang terakhir kali Allah ciptakan, jinnya maupun manusianya, semuanya seperti orang yang paling bertakwa. Anggaplah semuanya seperti Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Semua orang seperti Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kalau seandainya demikian, Allah mengatakan apa? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Hal tersebut tidak dapat menambah
menyembah kekuasaan Gusti. Karena kekuasaan Allah sudah sempurna. Ini menunjukkan Allah nggak butuh kepada ibadah hamba-hambanya. Kemudian Allah mengatakan lagi, ya ibadikum wa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajul wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'. Baik para hamba-hambaku, jika seandainya kalian semua dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, jinnya maupun manusianya, mereka seperti orang yang paling fajir, orang yang paling rusak, anggaplah semuanya seperti Fir'aun yang mengaku sebagai Rabb, ana rabbukum a'la. Anggaplah semua seperti Fir'aun. Maka hal tersebut tidak dapat mengurangi kekuasaan Gusti. Ini menunjukkan Allah tidak butuh apa? Ibadah kita, karena Allah As-Samad, karena Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya, Allah Al-Hamid, zat yang maha puji. Jadi Allah tidak butuh pada ibadah kita, justru kita yang butuh dengan cara beribadah tadi. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ini juga menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Allah mengatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul yang mereka menyuruh kaumnya sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, sesembahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa hiya ibadatuhu, dan itu adalah hikmahnya adalah ibadah kepada Allah saja. Al-mutadammina bi ma'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbal ilaihi wal i'rad amma siwahu. Kata beliau, ibadah itu mengandung poin-poin. Kita diperintahkan ibadah, otomatis kelazimannya kita juga diperintahkan untuk mengenal Allah. Karena mungkin kita beribadah tanpa mengenal Allah. Ya mungkin. Menyembah sesuatu tanpa kita kenal zat yang kita sembah. Ya mungkin. Makanya menunjukkan akan wajibnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Caranya dengan belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cara seperti itu. Karena kata beliau Syaikhul rahimahullah, fa inna tamamal ibadah mutawaqqifun 'ala ma'rifatillah. Karena kesempurnaan ibadah itu tergantung pengetahuan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin hamba itu mengenal Allah, maka semakin sempurna pula ibadahnya. Oleh karena itu Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Azza wa Jalla hanyalah para ulama. Maksudnya hanyalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba belajar, Allah memiliki nama Allah yang maknanya adalah uluhiyah wal ubudiyyah ala khalqi ajma'in. Zat yang memiliki sifat uluhiyah dan zat yang diibadahi oleh seluruh makhluknya, maka dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah. Dia tidak menyembelih hewan kurban kecuali hanya untuk. Kenapa? Karena Allah itu Allah. Ketika seorang hamba mempelajari Allah memiliki nama Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Allah memiliki nama As-Sami', zat yang maha mendengar. Allah memiliki nama Al-Basir, zat yang maha melihat. Maka hamba akan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hamba itu akan berusaha untuk menjauhi maksiat karena dia yakin Allah melihat anak. Walaupun mungkin orang tua nggak melihat, teman kita nggak melihat, kita sendiri kan, tapi Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir, Allah melihat. Sehingga ada rasa takut. Benar orang yang nggak kenal Allah memiliki nama As-Sami', nggak tahu kalau Allah memiliki nama Basir, maka dia akan mudah berani bermaksiat. Maka ini pentingnya belajar atas sifat. Kalau seorang hamba semakin kenal Allah, semakin mempelajari nama-nama Allah, mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya pun akan semakin sempurna dan hatinya pun semakin tenang. Dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa hajatul ibad ilaihi fawqa kulli hajah
wa daruratuhum ilaihi fawqa kulli darurah. Kata beliau, kebutuhan dan kedaruratan seorang hamba terhadap ilmu akidah, terutama ilmu asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini melebihi kebutuhannya terhadap makan, terhadap minum, terhadap pakaian. Karena sangat butuh kita. Kemudian beliau mengatakan, li'annahu la hayata lil qulub wa la na'ima wa la tumanina illa bi an ta'rifa rabbaha wa fatiraha wa ma'budaha bi asma'i wa sifati wa af'ali. Karena enggak mungkin ada kebahagiaan, enggak mungkin ada kenikmatan, enggak mungkin ada ketenangan bagi sebuah hati manusia melainkan jika hati tadi mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala penciptanya, Rabbnya, Tuhannya, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan. Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Ini resep ketenangan. Ketenangan, kebahagiaan itu bukan ada pada harta. Berapa banyak orang yang kaya raya, punya jabatan, punya banyak followers, tapi ternyata mati ya bunuh diri. Kayak banyak. Kenapa? Karena ketenangan bukan ada pada materi. Ketenangan itu atau kebahagiaan itu tempatnya di hati. Dan hati akan menjadi tenang dan bahagia ketika dia dekat dan mengenal Rabbnya, penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan motivasi bagi kita agar kita semangat belajar ilmu akidah, terutama ilmu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita semakin sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.